Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Kurniati. Saya seorang guru IPA yang mengajar di SMP Negeri 1 Kedung Pandeng, Banyumas, Jawa Tengah. Pada kali ini, saya akan mengimplementasikan pedagogical content knowledge yang saya peroleh melalui webinar yang diselenggarakan oleh HAFEX pada materi IPA kelas 8 semester 1, yaitu gerak pada tumbuhan. Yuk belajar mengenai gerak pada tumbuhan. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat. Meskipun kita di tengah pandemi COVID-19, kita tetap harus belajar, meskipun belajarnya dari rumah ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis gerak pada makhluk hidup. Indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang gerak pada tumbuhan, nah, kalian tentu ingat pada salah satu ciri makhluk hidup. Nah, dari ketiga gambar ini, ada gambar burung sedang terbang, gambar ikan sedang berenang, gambar orang yang sedang berlari. Ini termasuk ciri makhluk hidup yang mana ya? Iya, ini termasuk pada ciri bahwa makhluk hidup itu melakukan gerak. Nah, tumbuhan kan juga makhluk hidup. Apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana sistem gerak pada tumbuhan? Untuk mempelajari tentang gerak pada tumbuhan, coba kalian bedakan dua video ini. Ya, video yang pertama coba kalian perhatikan. Daun tumbuhan ini bergerak kan ya? Nah, gerakannya karena apa ini? Kita lihat kan karena tertiup oleh angin. Nah, sedangkan yang kedua, kalian tahu kan ini tanaman apa? Iya, ini adalah tumbuhan putri malu. Sesuai dengan namanya, putri malu. Jika disentuh, dia akan malu-malu loh, sehingga menutup daunnya. Nah, dari kedua video ini, mana yang termasuk gerak pada tumbuhan? Ya, jika kita perhatikan, yang termasuk gerak pada tumbuhan bukan karena oleh adanya angin, tetapi pada putri malu yang disentuh karena adanya sentuhan. Gerak pada tumbuhan disebabkan oleh proses tumbuh atau adanya rangsang. Nah, berdasarkan macam rangsangnya, gerak itu dibedakan menjadi 3. Ada gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Bagaimana kita membedakan ketiga macam gerak pada tumbuhan ini ya? Nah, gerak endonom yang pertama. Coba perhatikan video ini. Ini gerak dari apa ya? Kalian tahu daun hidrilla kan? Nah, daun hidrilla pada sel daunnya jika kita amati di bawah mikroskop, kloroplasnya bergerak mengelilingi sel daun ini. Gerakannya secara berotasi. Gerak ini disebut dengan gerak endonom. Karena sebenarnya gerak ini karena gerak sitoplasma dari sel daun ini loh. Kemudian yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis biasanya terjadi pada buah polong-polongan. Kalian tahu kan buah polong-polongan? Ya, misalnya pada kacang hijau, pada tumbuhan kacang-kacangan. Nah, jika kulit buahnya sudah kering, akan mengkerut sehingga buahnya akan keluar dari kulit buahnya, dari buahnya tersebut. Nah, gerak ini
dikarenakan adanya perubahan kadar air, sehingga disebut dengan gerak higroskopis. Nah, adapun gerak yang ketiga, yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, gerak esionom ini kita bagi menjadi dua, ada gerak tropis dan gerak nasti. Bagaimana ya kita membedakan gerak tropis dengan gerak nasti? Nah, coba perhatikan arah datangnya rangsang dan jenis rangsangannya. Nah, yang pertama ini kecambah ya. Kalian pernah mengecambahkan biji kacang hijau? Jika diletakkan di dalam gardus, kemudian gardusnya dilubangi. Ternyata ujung batangnya menuju ke lubang pada gardus ini. Nah, berarti geraknya ke arah apa ya? Sedangkan yang kedua, pada biji kecambah. Biji kecambah pada saat pertumbuhan, kita lihat bagian ujung kecambah ini akan menuju ke atas, sedangkan bagian bawahnya itu akan menuju ke bawah. Nah, ujung tanaman ini menuju ke bawah karena ada gaya tarik bumi, sehingga disebut dengan gerak geotropis. Nah, sedangkan yang ketiga, ujung sulur tanaman ini jika diberi lanjaran akan bergerak menuju lanjaran loh. Nah, jadi jenis rangsangannya berupa apa ya? Nah, semua ini termasuk jenis gerak tropis. Gerak tropis ini dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Coba kalian kerjakan aktivitas ini. Yang pertama, jika kalian sudah mengamati video tadi, pada gambar 1 ini ujung batang bergerak menuju kemana ya? Kemudian tentukan jenis rangsangnya. Yang kedua, pada akar kecambah, mengapa geraknya ke bawah? Tentukan jenis rangsangnya. Yang ketiga, pada sulur tanaman yang membelit ke arah lanjaran, jenis rangsangannya berupa apa ya? Nah, iya, ini rangsangannya berupa cahaya sehingga disebut gerak fototropis. Sedangkan yang menuju ke pusat bumi disebut gerak geotropis. Yang menuju ke air disebut dengan gerak hidrotropis. Pada sulur tanaman, rangsangnya berupa sentuhan sehingga disebut dengan tigmotropis. Nah, bagaimana kita membedakan dengan gerak nasti? Ya. Kalau gerak tropis tadi kan ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Nah, bagaimana kalau gerak nasti? Coba ini. Ini adalah tumbuhan Mirabilis jalapa atau kembang sore. Disebut kembang sore karena mekarnya pada sore hari. Berarti jenis rangsangnya apa ya? Yang kedua, pada tumbuhan putri malu yang seperti tadi. Kemudian ada bunga Wijaya Kusuma yang hanya mekar pada malam hari. Dan yang keempat, ada bunga tulip yang mekar pada musim semi. Kalian tentukan jenis rangsangannya ya. Dan juga ada tumbuhan pukul 8. Sesuai dengan namanya, bunga pukul 8 sehingga mekar pada pukul 8. Iya. Nah, jika kalian amati jenis rangsangannya, pada bunga Mirabilis jalapa, itu jenis rangsangannya adalah cahaya sehingga disebut dengan fotonasti. Sedangkan pada tumbuhan putri malu, jenis rangsangannya adalah sentuhan sehingga disebut seismonasti. Pada bunga Wijaya Kusuma yang mekar pada malam hari, ini karena situasi pada malam hari disebut dengan niktinasti. Sedangkan pada bunga tulip, mekarnya hanya pada musim semi disebut dengan termonasti. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari gerak pada tumbuhan tadi, coba jawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, jenis gerak pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh arah adanya rangsang.
Apa saja macam gerak pada tumbuhan berdasarkan rangsangan dari luar tubuh? Yang kedua, berdasarkan arah datangnya rangsang, apa perbedaan gerak tropis dengan gerak nastik? Nah, kalian kerjakan, kemudian kirim pada Google Classroom ya. Setelah mempelajari macam gerak pada tumbuhan, bagaimana kepedulian kalian terhadap berbagai tumbuhan yang sudah mensuplai oksigen bagi tubuh kita? Silakan isi pada lembar pernyataan refleksi di Google Classroom. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari tentang gerak pada tumbuhan.